Nah, setelah kita udah tahu nih transaksi-transaksi terkait untuk eliminasi fixed asset, yaitu ada jurnal ketika akuisisi ketika ketika tahun transaksi, setelah transaksi maupun ketika penjualan. Nah, itu untuk non depreciable asset sama depreciable asset. Nah, untuk yang depreciable asset ada jurnal eliminasi tambahan yakni terkait depresiasinya. Nah, setelah kita bahas itu, sekarang kita bahas pengaruh transaksi intercompany terkait fixed asset ini untuk income from S sama NCI expense ini. Dua jurnal spesial ini, dua jurnal yang khas banget, jurnal eliminasi. Nah, kalau sebelumnya kita udah belajar untuk yang general sama inventory, sekarang kita nambah satu lagi nih, berarti penambah income from S yakni dari aset tetap. Nah, untuk yang aset tetap ini berarti kan kondisinya ini bisa gain atau loss kan. Nah, ini udah gue bagi dua, yang atas ini yang gain, yang bawah ini buat loss. Nah, untuk aset tetap ini, yang pertama itu dia harus income from S itu dikurangi sama unrealized gain-nya. Kenapa dikurangi? Karena kan gain itu menambah kan, sifatnya menambah. Nah, sekarang kan ini sifatnya unrealized. Karena sifatnya unrealized berarti dia harus dikurang, karena dia belum jadi gain sebenarnya. Dia baru akan ditambah ketika sudah di-realize. Kayak gitu konsepnya. Nah, sama halnya kayak loss. Kalau loss itu kan berarti sifatnya ngurang, negatif. Nah, tapi karena dia unrealized berarti dia jadinya nambah. Baru nanti dia bersifat ngurang ketika ada di posisinya di realize. Sama ini negatif unrealized sama plus realize ini berlaku juga untuk yang depreciable asset. Nah, bedanya itu kalau yang depreciable asset itu nanti akan ditambah sama sisa unrealized gain di tahun penjualan maupun sisa unrealized loss. Kalau gain berarti ditambah, kalau loss berarti dikurang. Nah, jadi gitu aja konsepnya. Kalau yang unrealized itu berarti dia dikurang untuk yang gain, kalau yang untuk loss ditambah. Berarti realize-nya kebalikannya. Realize gain ditambah, realize loss berkurang. Untuk yang depreciable asset sama, bedanya tuh ada di sisa unrealized-nya. Sisa unrealized-nya itu langsung ditambahin. Untuk yang gain, untuk yang loss dikurangin. Kayak gitu. Nah, ini tuh harus dilihat dia upstream atau downstream. Kalau yang upstream itu berarti dia dikali persentase kepemilikan kan. Kalau yang downstream itu nggak usah. Nah, untuk income from S ini karena dihitung dua-duanya, dihitung downstream sama upstream. Makanya langkah pertama ini penting banget, misahin mana yang downstream, mana yang upstream. Jadi dipisahin dulu nih, down sama upstream. Baru dijumlahin, terus untuk yang upstream dikali sama persentase kepemilikan, baru nanti bisa dijumlahin kedua-duanya. Nah, itu pentingnya langkah pertama untuk menghitung income from S ini, misahin downstream sama upstream. Nah, terus itu untuk yang income from S. Sekarang untuk yang NCI expense. Nah, untuk yang NCI expense ini itu cukup perhatiin yang upstream aja kan. Nah, kenapa di sini lihat upstream sama downstream juga? Karena nanti ketika pemisahan downstream sama upstream itu yang dijumlahin itu khusus yang upstream aja. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ini. Jadi yang habis dipisahin itu terus yang ditambah-tambahin itu cuma yang upstream aja dan dikali persentase minoritas ya. Jadi yang downstream itu cukup dihirapan aja. Nah, sebenarnya untuk perhitungan ini masih sama-sama kayak income from S tadi. Untuk yang unrealized itu berlawanan. Maksudnya berlawanan tuh kalau unrealized gain berarti dikurang, kalau unrealized loss berarti ditambah. Baru nanti sejalan ketika udah di-realize, realized gain ditambah, realized loss dikurang. Baru, dan ini berlaku juga untuk yang depreciable asset. Tapi di depreciable asset ada penambahan untuk yang unrealized-nya. Sisa unrealized gain-nya itu nanti ditambah di akhir tahun penjualan, dan sisa unrealized loss-nya itu dikurang. Jadi seperti itu untuk yang NCI expense. Jadi bedanya itu ada di perhitungannya ketika memisahkan mana yang downstream sama yang mana yang upstream gitu. Itu terkait efek intercompany transaction aset tetap untuk income from S dan NCI expense.